Dan berikut wawancara koresponden CNN Indonesia Rifana Pratiwi dengan Jarod Saiful Hidayat. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat tiba-tiba dicalonkan oleh PDI Perjuangan untuk menjadi calon gubernur dari Sumatera Utara, dan tadi baru saja Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan bahwa Jarod akan dicalonkan sebagai bakal calon gubernur dari Sumatera Utara. Lalu bagaimana sebetulnya proses hinggakan Jarod Saiful Hidayat untuk bisa menjadi calon gubernur Sumatera Utara? Saat ini saya sudah bersama dengan Jarod Saiful Hidayat. Selamat sore Pak Jarod. Selamat sore. Pak Jarod, mungkin bisa cerita sedikit bagaimana sebetulnya proses sampai Pak Jarod ditawarkan oleh partai dan juga Ibu Mega untuk menjadi bacalon atau bacagub dari Sumatera Utara? Begini ya, Ibu Mega itu melihat Sumatera Utara ini kan daerah yang sangat strategis, sangat penting bagi Indonesia, terutama di dalam menghadapi AFTA, MEA dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Kemudian disadari bahwa di Sumatera Utara ini 2 gubernur ini kan terkena masalah hukum. Sehingga beliau berpikir siapa yang paling cocok untuk ditugaskan di sana di dalam rangka memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan daerah di Sumatera Utara, sekaligus mendayagunakan secara maksimal potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa yang dimiliki oleh Sumatera Utara di dalam rangka untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Berapa kali Pak Jokowi ke sana untuk membangun infrastruktur, bagaimana kita harus mengangkat Danau Toba, kemudian Bandara Silangit itu dibangun ya, sehingga bagaimanapun juga Sumatera Utara itu paling depan untuk bisa nanti bersaing dengan negara-negara tetangga. Nah, kemudian beliau berpikir, kenapa tidak Jarod? Jarod kan sudah punya pengalaman cukup baik, ya, mulai di Blitar sampai dengan DKI Jakarta, dan cukup lengkap perjalanan karirnya cukup lengkap. Maka kami dipanggil oleh Ibu Ketua Umum untuk tugaskan. Tapi saya bilang sama beliau, Ibu, ini kebetulan saya akhir tahun ada agenda liburan ke sana bersama dengan keluarga. Maka kami ke Sumut untuk bisa melihat bagaimana respon dari warga Sumatera Utara. Test the water lah minimal seperti itu. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan berapa lama prosesnya Mas, dari mulai ditawarkan Ibu sampai kemudian Mas Jarod menerima pinangan dari PDIP untuk maju sebagai Cagup Sumut? Ya kurang lebih tidak ada 1 bulan sampai sekarang ya. Itu cepat sekali ya, tidak ada 1 bulan. Makanya langsung saya ke Sumut untuk bisa melihat bagaimana responnya. Mas Jarod kan sebelumnya menjadi wali kota Blitar, kemudian wakil gubernur DKI, kemudian gubernur DKI. Ini biasanya beradanya di Jawa, wilayah Jawa. Kemudian harus loncat ke Sumatera Utara yang masyarakatnya tentu demografinya dan juga psikologinya agak berbeda. Tantangan terbesarnya apa Mas kira-kira kalau melihat di sana? Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendongkrak lagi semangat, potensi sumber daya manusia. Sumut itu luar biasa ya. Warga Sumut adalah warga sebagai macam juga perantau yang sukses juga ya di seluruh Indonesia. Ini juga harus kita akan ajak. Kita akan ajak seluruh warga Sumut yang luar biasa ini untuk marilah sama-sama kita bangun Sumatera Utara ya. Tentang masalah karakter itu saya pikir hampir sama dengan Jakarta. Ya sangat beragam ya. Tetapi saya waktu ke sana saya lihat toleransinya juga sangat tinggi. Kemudian mereka itu pekerja keras. Dan para perantau ini ya setiap tahun atau setiap ada kegiatan, ada acara datang lagi ke sono untuk membangun. Ya, kami akan ajak membangun minimal kampungnya masing-masing. Mari kita bangun. Ini potensi, ini kalau saya sampaikan ya maaf ya, ini seperti raksasa yang harus bangun tidur. Ya, harus dibangkitkan kembali ya. Kalau kita lihat kan kursi PDI Perjuangan di Sumatera Utara hanya 17, artinya membutuhkan rekan koalisi untuk bisa mengusung Mas Jarod. Maka tadi disebutkan baru menjadi bacagub atau bacalon. Nah ini penjajakan koalisinya sudah dengan partai mana saja Mas?
Tentu saja kita berkomunikasi dengan beberapa partai politik ya untuk melengkapi kekurangan kursi. Kita intensif berkomunikasi dengan Hanura, berkomunikasi dengan P3, berkomunikasi dengan Partai Golkar, ya, berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, ya, yang masih belum mendeklar calonnya, ya. Itu kan, yang sudah kan Gerindra, PAN, PKS sudah, Nasdem sudah, Demokrat kan juga sudah, begitu ya. Dia yang belum kita akan komunikasi. Kemudian untuk cawagupnya ini karena menjadi faktor krusial karena kan Mas Jarod bukan berasal dari Sumatera Utara. Untuk cawagupnya syarat-syarat dan kriteria utama menjadi cawagup yang bisa memenangkan Mas Jarod, membantu pemenangan ini seperti apa Mas? Ya kami harus mengambil cawagup yang juga orang sana dong. Orang sana profesional yang juga mempunyai semangat yang sama untuk membangun Sumut. Ini penting. Nawaitunya sama. Kemudian kita satu ada chemistry begitu ya, bagaimana membangun sistem pemerintahan yang bersih ya, yang bersih betul, yang kemudian kita bisa menyatukan ya strategi untuk bisa mendongkrak, mengoptimalkan semua potensi ya. Sudah ada nama-nama Mas kira-kira kayak yang beredar kan yang kita dengar ada nama Pak Siar Sitorus, kemudian ada beberapa nama lain juga, ada Sekda di sana. Itu sudah dipertimbangkan? Ada beberapa nama ya yang sekarang lagi kita jajaki mana yang paling tepat untuk Sumatera Utara. Nah, kalau kami sih kalau lihat ya begitu ya, kalau misalkan cocok ya, punya niat yang sama, semangat yang sama ya untuk bisa bangun Sumut, ya mengapa tidak. Terakhir Mas, kalau melihat kan sekarang konstelasinya sudah ada 2 poros koalisi, yang satu mengusung Pak Pangkostrat Edi Rahmayadi, kemudian yang satu mengusung Gubernur Petahana Pak Tengku Eri. Kalau dilihat mana yang paling berat dan kira-kira kansnya Pak Jarod nih seperti apa untuk bisa mencuri suara di antara 2 poros tersebut? Semuanya ya berat, kalau nggak berat, kalau nggak yakin kan nggak ada yang maju kan, ya pastilah yakin ya, mereka semuanya yakin. Tapi saya bukan pencuri suara, kita tidak akan mencuri suara, tapi kami akan memberikan pemahaman kepada warga Sumut, betapa strategisnya Sumut, betapa kita punya potensi yang luar biasa ya, dan itu harus kita kelola betul untuk kesejahteraan warga Sumut dan Indonesia. Terakhir satu lagi Mas, sudah bicara mungkin dengan Presiden Jokowi soal akan maju di Pilgub Sumut ini? Belum ya. Kalau dengan Pak Ahok? Bicara. Sudah ya? Bicara. Ya. Sudah ada restu juga ya Mas? Kalau beliau itu, kalau Pak Ahok itu apapun keputusan saya, beliau pasti mendukung ya. Sukses ya Pak Jarod, kita tunggu nanti bagaimana konstelasinya. Demikian perbincangan saya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta yang sudah resmi dicalonkan sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara oleh PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Rifana Pratiwi, Jakarta.